Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Lodovicus Magus. Saya dari kelompok 7. Di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana akan membahas tentang hama Lasioderma sericron atau Fabricus atau kumbang tembakau. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu hama pasca panen. Hama pasca panen atau hama gudang merupakan organisme yang aktivitasnya dapat menurunkan dan merusak kualitas juga kuantitas produk pertanian setelah dipanen. Hama gudang dapat merusak produk pertanian saat berada di gudang atau pada masa penyimpanan. Lasioderma sericron atau Fabricus kumbang tembakau merupakan hama serius pada berbagai komoditi penting seperti kakao, produk tembakau, dan makanan olahan. Hama ini juga merupakan hama minor pada komoditi serilia dan produk serilia lainnya, rempah-rempah, buah kering, tepung sagu, dan hasil ternak. Serangga dewasa berbentuk globular, berwarna coklat muda dengan panjang badan 2-3 mm. Elytra halus tanpa striae, panjang antena kira-kira separuh dari panjang tubuhnya, dengan jumlah ruas 11, segmen ke-4 dan ke-10 berbentuk serate. Apabila diganggu, serangga dewasa akan bersembunyi di bawah pronotum yang besar. Larva berwarna putih dan berbentuk secara biform. Serangga ini bersifat komplutan, tetapi paling banyak dijumpai di daerah tropis. Sedang di daerah dengan iklim dingin jarang dijumpai kecuali di gudang yang terdapat sistem pemanas. Tiap serangga betina meletakkan telur sampai 110 butir, baik secara mandiri maupun berkelompok. Setelah menetas, larva agak aktif dan akan bergerak mencari komoditi yang akan dimakannya. Larva akan bergerak lebih dalam pada komoditi yang disimpan tanpa kemasan dibandingkan dengan pada komoditi yang dikemas dengan baik. Larva mempunyai 4-6 instar. Pupa terbentuk pada instar akhir larva dengan lama masa pupa sekitar 9 hari pada suhu 32,5 sampai 35 derajat Celcius. Serangga dewasa hidup selama 2-6 minggu tanpa makan. Siklus hidupnya berkisar 26 hari pada suhu 37 derajat Celcius sampai 120 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan 70% dengan siklus hidup 25 hari. Serangga dewasa aktif terbang pada sore hari dan malam hari antara jam 5 sampai jam 10 malam. Adapun cara pengendalian hama ini yaitu dengan menggunakan perangkap cahaya. Perangkap yang digunakan dilengkapi dengan cahaya biru lebih menarik bagi serangga ini. Perangkap cahaya juga bisa dikombinasikan dengan alat berperekat. Baik, terima kasih. Langsung saja saya pemateri kedua, Larensis anggur. Di sini saya akan membahas hama yang kedua yaitu kumbang biji atau dengan nama ilmiah yaitu Callosobruchus chinensis. Seperti yang kita lihat di sini ada gambar, yaitu ada gambar kumbang biji dan dia menyerang pada benih atau biji atau hasil panen kacang hijau. Di sini kumbang biji ini merupakan hama yang bertumbuh bulat dan bermoncong pendek
dan hama ini biasanya menyerang biji kacang hijau. Ukuran tubuhnya 2-4 mm sampai 3-3 mm untuk yang jantan, dan untuk yang betina 2,76 sampai 3,49 mm. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 700 butir. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dengan menghasilkan begitu banyak telur yang akan diletakkan pada permukaan biji kacang dan kemudian menetas setelah 3-5 hari. Nah, larvanya akan menggerek biji kacang sampai berlubang dan tinggal dalam biji kacang sampai menjadi imago atau dewasa. Sedangkan untuk pengendaliannya sendiri itu dapat menggunakan musuh alami atau Anisothermalus calandrai dan Dimarmus basalis bisa menjadi solusi untuk mengendalikan kumbang biji. Nah, bisa juga menggunakan perangkap lampu atau lem untuk menangkap imago dari hama ini. Namun jika serangannya sudah meluas di gudang, maka fumigasi perlu dilakukan, salah satunya dengan menggunakan obat kutu beras atau obat fumigan, fumipos. Tentu saja, saya atas nama Fluviana Rosana Senja. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan hama kumbang jagung dengan nama latin Sitophilus zeamais pada komoditi hasil pertanian jagung. Bagi pedagang besar atau agen yang menyimpan banyak stok jagung, maka kumbang jagung merupakan musuh utama. Hama ini memiliki tubuh berwarna merah tua mendekati hitam. Panjang tubuh 2,5 sampai 4,5 mm. Bermoncong panjang dan memiliki bercak di bagian belakang tubuhnya. Biji-biji jagung yang sudah masak menjadi sasaran utama dari hama ini. Kumbang jagung akan membuat lubang di setiap butiran jagung. Memasukkan telurnya ke dalam lubang dan menutup lubang tersebut dengan zat gelatin. Setelah beberapa hari kemudian, telur akan menetas dan larvanya pun akan merusak bagian dalam biji jagung tersebut. Berdasarkan penelitian S.C. Rimbing 2015, Sitophilus zeamais merupakan hama pasca panen dengan populasi tertinggi pada makanan ternak yaitu jagung. Untuk mengendalikan hama kumbang jagung Sitophilus zeamais yaitu dengan menyimpan biji jagung pada tempat yang higienis. Selain itu juga, cara lain yaitu sebelum jagungnya disimpan di dalam gudang, alangkah baiknya untuk menjemurnya sampai kering terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diana Suarez Minanu, NIM 1904060072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kilas Fornicarius F atau Coleoptera curculionidae atau hama boleng pada ubi jalar. Hama boleng atau Kilas Fornicarius merupakan hama utama pada tanaman ubi jalar, terutama yang diusahakan di lahan kering dan dapat menurunkan hasil sebanyak 10-80% tergantung pada lokasi dan iklim. Hama tersebut juga dapat menyerang umbi yang disimpan di dalam gudang. Untuk meletakkan telurnya, imago menggerek umbi dengan diameter 1 mm sedalam 2 mm berbentuk cekungan. Telur tidak mudah dilihat karena ditutup dengan bahan semacam gelatin yang berwarna coklat. Larva yang baru menetas langsung menggerek umbi dan tinggal di dalam gerekan tersebut. Di dekat lubang gerekan tersebut, warna jaringan tanaman berubah menjadi lebih gelap dan membusuk, sehingga tidak layak dikonsumsi karena rasanya pahit. Pembuatan lubang gerekan pada ubi jalar akan merangsang pembentukan senyawa toksik yang dapat mempengaruhi kerja hati dan paru-paru mamalia. Oleh karena itu, pembentukan racun tersebut, kerusakan kecil pada umbi apabila dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Untuk mencegah investasi hama boleng di dalam tempat penyimpanan atau gudang,
Sebelum disimpan, hendaknya dipisahkan antara umbi yang terserang dan umbi yang sehat. Selanjutnya, penyimpanan umbi sehat dilakukan dengan menimbun umbi tersebut dengan abu atau pasir setebal 5 cm. Yang berikutnya, serangga kumbang bubuk atau Tribolium chataneum herbert pada kacang tanah. Serangga ini merupakan hama penting pada biji kacang tanah di dalam gudang. Kumbang agak pipi, memanjang mewarna kecoklatan, berukuran 3-4 mm, lama hidup kumbang 18 bulan. Telur diletakkan secara tunggal. Seekor kumbang betina mampu bertelur 46 butir sepanjang hidupnya. Larva yang baru menetes berbentuk lonjong berwarna putih kecoklatan dan makan biji. Larva berambut halus, kepopong diletakkan di atas biji yang dimakan. Lama periode telur sampai menjadi kumbang 20 hari pada suhu 35 derajat Celcius dan kelembapan 79%. Tetapi dapat menjadi 141 hari pada suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan 70%. Gejala serangga ditunjukkan dengan larva dan kumbang makan biji kacang tanah sehingga menjadi berlubang apabila kerusakan berat yang tersisa hingga tinggal kulitnya saja. Yang berikut pengendalian. Kadar air simpan 11%, gudang bebas hama. Untuk benih, dapat perlakuan benih dengan insektisida, fumigasi. Kemudian untuk gambar-gambar serangga dapat dilihat pada slide.